Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup perpajakan, subjek dan bukan subjek PPh, objek dan bukan objek PPh. Yang pertama kita akan bahas adalah ruang lingkup perpajakan. Di dalam ruang lingkup perpajakan ada definisi, fungsi, jenis, tarif, dan sistem pemungutan pajak. Definisi pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain definisi ada fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama fungsi penerimaan atau budgeter. Yang kedua adalah fungsi pengatur atau reguleren. Jenis pajak terbagi menjadi tiga menurut golongannya. Yang kedua menurut sifatnya. Ketiga menurut pemungutan dan pengolahannya. Menurut golongannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dengan pajak objektif. Menurut pemungutan dan pengolahannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu peruntukan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan atau dipungut oleh wajib pajak. Ada jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama tarif tetap, yaitu tarif pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Yang kedua tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak. Jadi jumlah pajak yang dibayarkan akan sebanding dengan DPP-nya. Yang ketiga tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Adalah tarif degresif. Sistem pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Pemungutan pajak berdasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Ada subjek pajak. Subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak yang pertama adalah orang pribadi, kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, yang keempat adalah BUT, bentuk usaha tetap. Selain subjek pajak ada bukan subjek pajak. Di dalam pasal 2 ada beberapa pihak yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional dengan syarat. Selain objek dan bukan objek pajak, di sini adalah objek pajak. Dalam pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Objek pajak ada bukan objek pajak.
Ini diatur dalam ayat 3, ada beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan. Sebenarnya ada banyak, di sini saya hanya mengambil 4. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan termasuk di dalamnya zakat. 2. Harta warisan juga tidak termasuk objek pajak penghasilan, namun perlu melaporkannya di dalam SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Baik, saya rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.